Angin gurun yang panas menyapu jalanan kecil menuju rumah Sei Yasin, seorang pria tua yang hidup menyendiri di sebuah villa megah di pinggiran kota Riyadh. Hari itu, ia menunggu seseorang datang, seseorang yang bukan hanya akan membantu merapikan rumahnya, tetapi juga mengisi kesunyian yang selama bertahun-tahun menghantui kehidupannya. Di sudut pikirannya, ia tak berharap banyak. Baginya, kehadiran Salma hanyalah solusi praktis untuk mengatasi kekacauan rumah besar yang terasa lebih seperti penjara daripada tempat tinggal. Salma, seorang janda muda dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, melangkah ragu-ragu ke gerbang villa itu. Bagi Salma, rumah besar dengan pilar-pilar marmer itu tampak seperti istana yang hanya ada dalam mimpi. Namun, hati kecilnya bergetar. Tak ada yang tahu perjuangan berat yang telah ia lalui untuk sampai ke tempat ini, meninggalkan anak-anaknya, menerima cemoohan dari tetangga di desanya karena statusnya sebagai janda, dan melawan rasa takut bekerja di negeri orang. Dengan kepala tertunduk, ia mengetuk pintu besar villa itu. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri Sei Yasin, dengan jubah putih yang tampak begitu kontras dengan kulitnya yang gelap dan wajahnya yang penuh kerutan. Tatapannya tajam, penuh wibawa, tetapi ada bayangan kesepian di dalamnya. Salma segera menunduk, tak berani menatap langsung. "Assalamualaikum, Sei," ucapnya dengan suara lembut yang hampir tak terdengar. Sei Yasin menjawab salamnya dengan dingin, lalu mempersilakan Salma masuk. Ia memperhatikan langkah Salma yang canggung dan sikapnya yang sopan, namun ia tak berkata banyak, hanya menunjukkan ruangan-ruangan yang perlu dibersihkan. Saat Salma mulai bekerja, Sei Yasin duduk di ruang tamu, matanya memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu pada cara Salma bergerak, perlahan tapi teliti, yang mengingatkannya pada almarhum istrinya. Kenangan itu tiba-tiba menyeruak, membawa rasa sakit yang selama ini ia coba lupakan. Sei Yasin meneguk teh panas di tangannya, mencoba mengusir bayangan masa lalu, tetapi rasa itu tetap hadir, menusuk lebih dalam. Salma merasa canggung dengan keheningan yang menyelimuti rumah itu. Sesekali, ia melirik Sei Yasin dari sudut matanya. Pria itu hampir tak bersuara, hanya duduk diam seperti patung. Tapi dari cara ia memandang, Salma tahu pria itu menyimpan cerita yang berat. Ia mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, meski rasa takut terus menggelayuti pikirannya. Bagaimana jika aku membuat kesalahan? Bagaimana jika aku dimarahi? Pikirnya dalam hati. Ketika malam tiba, Salma menyelesaikan tugasnya dan meminta izin untuk kembali ke kamarnya yang kecil di sudut villa. Namun, sebelum ia melangkah pergi, Sei Yasin tiba-tiba berbicara. "Kamu dari Indonesia, bukan? Apa yang membawamu ke tempat sejauh ini?" Suaranya berat, dalam, tetapi ada nada penasaran di dalamnya. Salma terkejut, tetapi ia menjawab dengan sopan, menceritakan sedikit tentang kehidupannya yang sulit dan alasan mengapa ia harus bekerja sebagai TKW. Jawaban itu membuat Sei Yasin terdiam cukup lama. Ada sesuatu dalam cerita Salma yang menyentuh hatinya, meskipun ia tak mengungkapkannya. Kehidupan itu kejam, tetapi setiap orang punya jalannya sendiri, katanya akhirnya, dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Salma mengangguk, merasa sedikit lega karena pria itu akhirnya berbicara lebih dari sekadar perintah. Malam itu, Salma duduk di tempat tidurnya, memikirkan pertemuan pertama dengan majikannya. Ada sesuatu yang aneh dalam suasana rumah itu, campuran kesepian, kehilangan, dan ketegangan yang tak bisa ia pahami. Di sisi lain, Sei Yasin berdiri di balkon kamarnya, menatap bulan yang menggantung di langit. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun ia belum tahu apa itu. Pertemuan dengan Salma membuka pintu yang telah lama ia kunci rapat-rapat. Malam pertama di villa megah itu terasa seperti perjalanan panjang bagi Salma. Setelah sehari penuh bekerja membersihkan rumah yang terasa seperti labirin, ia merasa lelah, tetapi matanya sulit terpejam. Kesunyian yang melingkupi tempat itu membuat pikirannya melayang. Ia merenungi bagaimana hidupnya berubah begitu drastis, dari seorang ibu yang menggendong anak-anaknya setiap malam, kini ia hanya memiliki dinding dingin untuk menjadi saksi kesepiannya. Salma menarik selimut dengan gemetar, berdoa agar hari-harinya di rumah ini berjalan lancar. Di sisi lain, Sei Yasin masih terjaga di ruang kerjanya. Lampu kuning redup menerangi meja kayu besar yang dipenuhi buku-buku tua. Ia duduk dengan tangan menopang dagu, menatap kosong pada sebuah foto di bingkai kecil. Foto itu adalah potret dirinya bersama istrinya yang telah tiada.
Wajah perempuan dalam foto itu tampak begitu hidup, penuh senyum. "Kau akan menertawakan aku sekarang, Fatimah," gumamnya pelan. Ia sendiri tidak tahu kenapa, tetapi kehadiran Salma hari ini membuat kenangan akan Fatimah begitu kuat menghantui pikirannya. Menjelang tengah malam, ketukan pelan di pintu ruang kerja mengagetkan Syekh Yasin. Ia menoleh dan melihat Salma berdiri di ambang pintu dengan raut wajah cemas. "Maafkan saya, Syekh," ujarnya lirih, "lampu di kamar saya padam. Saya tidak tahu harus bagaimana." Syekh Yasin memandangnya sebentar, lalu berdiri tanpa berkata sepatah kata pun. Ia mengambil sebuah lentera dan berjalan mendahului Salma menuju kamarnya. Di dalam kamar sempit itu, Syekh Yasin menyalakan lentera dan memeriksa saklar. Saat ia berdiri di dekat pintu, cahaya lentera menerangi wajah Salma yang penuh kepolosan. Syekh Yasin berhenti sejenak, memperhatikan gadis itu yang tampak begitu kecil di hadapannya. Ada sesuatu yang membuatnya tersentuh, mungkin karena Salma terlihat begitu asing namun sekaligus akrab dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. "Besok aku akan menyuruh seseorang memperbaikinya," katanya singkat, lalu menyerahkan lentera itu pada Salma. "Terima kasih, Syekh," jawab Salma dengan penuh rasa hormat. Namun, sebelum Syekh Yasin sempat melangkah keluar, ia tiba-tiba berkata, "Boleh saya bertanya sesuatu?" Syekh Yasin mengerutkan kening, tetapi mengangguk. Salma ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah Anda tinggal sendiri di rumah sebesar ini?" Rasanya sangat sunyi. Pertanyaan itu membuat Syekh Yasin terdiam. Tidak ada yang pernah menanyakan hal itu dengan nada yang begitu tulus, seolah-olah Salma benar-benar peduli, bukan sekadar ingin tahu. "Aku tidak selalu sendiri," jawab Syekh Yasin akhirnya, dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Dulu, aku memiliki istri. Dia yang membuat rumah ini hidup. Tapi sekarang, dia sudah pergi." Ada nada getir dalam suaranya, dan Salma menunduk, merasa bersalah karena menyinggung topik yang menyakitkan. "Maafkan saya, Syekh. Saya tidak bermaksud." Syekh Yasin mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak apa-apa, kau tidak tahu, jadi tidak perlu minta maaf." Percakapan itu berakhir dengan keheningan canggung. Namun, bagi keduanya, keheningan itu terasa berbeda. Bagi Syekh Yasin, ada sedikit kelegaan karena akhirnya ia bisa berbicara tentang istrinya, meskipun hanya sedikit. Sedangkan bagi Salma, ia merasa melihat sisi lain dari pria tua itu, sisi yang rapuh dan penuh luka. Saat Syekh Yasin meninggalkan kamar, Salma duduk di tepi tempat tidur, menggenggam lentera yang diberikannya. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di villa ini, ia merasa sedikit lebih nyaman. Di tempat lain dalam rumah besar itu, Syekh Yasin berjalan kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursinya, menatap buku-buku di depannya tanpa benar-benar melihat. Pikiran tentang Salma kembali mengganggu pikirannya. Ia bertanya-tanya, mengapa ia begitu mudah berbicara dengannya. Dan kenapa setiap kali ia memandang gadis itu, ada sesuatu di dadanya yang terasa bergerak, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Malam itu, Syekh Yasin sadar bahwa hari-harinya tidak akan sama lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela-jendela besar villa, menerangi ruang-ruang yang selama ini terasa dingin dan kosong. Salma sudah bangun lebih awal, membersihkan dapur yang berdebu, menyiapkan teh untuk Syekh Yasin, dan memastikan rumah itu tertata rapi. Meski tubuhnya lelah, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja keras. Namun, dalam hatinya, ia masih memikirkan percakapan semalam. Wajah Syekh Yasin yang penuh kerinduan akan masa lalunya terus membayang. Syekh Yasin turun dari lantai atas dengan langkah pelan, mengenakan jubah putih yang rapi. Ia menemukan Salma di dapur, sibuk mencuci gelas-gelas yang mungkin sudah lama tak tersentuh. "Pagi, Salma," sapanya tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Salma terkejut mendengarnya, tetapi ia segera tersenyum dan menjawab, "Selamat pagi, Syekh. Apakah Anda ingin teh? Saya sudah menyiapkannya." Syekh Yasin mengangguk perlahan, lalu duduk di meja makan. Sambil menikmati teh, Syekh Yasin diam-diam memperhatikan Salma yang melanjutkan pekerjaannya. Perempuan itu memiliki kehangatan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam caranya tersenyum, dalam suaranya yang lembut, yang membuat suasana rumah ini terasa lebih hidup. Namun, Syekh Yasin menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya. Dia hanya pekerja, tak lebih, pikirnya. Namun, pikirannya kembali terusik ketika Salma menoleh dan bertanya, "Syekh,
apa Anda selalu tinggal sendiri sejak istri Anda meninggal? Pertanyaan itu membuatnya berhenti sejenak, tetapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia menghela napas panjang dan menjawab dengan nada datar, "Ya." Setelah Fatimah pergi, aku merasa tidak ada gunanya mencari kebahagiaan lagi. Semua ini, katanya, melambaikan tangan ke arah rumah besar itu, hanya cangkang kosong tanpa dirinya. Salma terdiam, merasakan kesedihan dalam setiap kata yang diucapkannya. Namun, ia tidak berani menjawab, takut menyakiti perasaan majikannya. Ketika hari semakin siang, Salma melanjutkan pekerjaannya ke ruang kerja Syekh Yasin, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Rak-rak penuh buku memenuhi dinding, beberapa tertutup debu tebal. Salma mulai membersihkannya dengan hati-hati, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah buku tua yang tampak berbeda dari yang lain. Sampulnya sudah usang, dengan huruf-huruf Arab yang terukir di atasnya. Ia ragu sejenak, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Salma membuka buku itu perlahan, dan ia terkejut menemukan halaman-halaman penuh tulisan tangan. Saat ia membaca beberapa baris, Salma menyadari bahwa itu adalah buku harian. Tulisannya milik seorang perempuan, kemungkinan besar almarhum istri Syekh Yasin. Tulisan itu dipenuhi dengan cerita tentang kehidupan mereka bersama, harapan, dan cinta yang mendalam. Salma terpaku, merasa seperti mengintip bagian paling pribadi dari kehidupan seseorang. Namun, sebelum ia bisa menutup buku itu, suara berat Syekh Yasin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Apa yang kau lakukan?" Salma tersentak dan langsung menutup buku itu. Wajahnya memerah karena takut dan malu. "Maafkan saya, Syekh. Saya tidak sengaja menemukannya. Saya hanya penasaran," katanya terbata-bata. Syekh Yasin mendekat, mengambil buku itu dari tangannya. Matanya menatap buku itu dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara marah, sedih, dan nostalgia. "Ini milik Fatimah," katanya dengan suara pelan. "Dia menulis setiap hari, bahkan sampai hari-hari terakhirnya." Syekh Yasin membuka buku itu dan membacakan beberapa baris dengan suara yang bergetar. "Yasin adalah cahaya dalam hidupku, walaupun ia jarang menunjukkan perasaannya. Aku tahu ia mencintaiku dengan cara yang tidak banyak kata, tetapi dalam setiap tindakan kecilnya." Syekh Yasin terdiam, menutup buku itu perlahan. "Dia adalah alasan aku bertahan selama ini," gumamnya. Salma tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri diam, merasa bahwa ia baru saja menyaksikan sisi paling rapuh dari pria yang biasanya terlihat begitu tegar. Setelah beberapa saat, Syekh Yasin menyerahkan buku itu kembali ke tempatnya. Ia menatap Salma dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. "Kau tidak salah, Salma. Terkadang, kenangan masa lalu memang harus dibagikan, agar tidak membebani kita sendirian." Salma mengangguk pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya bekerja untuk Syekh Yasin, tetapi juga menjadi pendengar bagi seorang pria tua yang hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Matahari kembali bersinar terang di atas villa megah Syekh Yasin, tetapi udara pagi itu terasa berbeda. Salma bangun dengan perasaan campur aduk. Percakapannya dengan Syekh Yasin di ruang kerja kemarin terus terngiang di pikirannya. Ia merasa bersalah karena tanpa sengaja menyentuh kenangan pribadi pria tua itu, tetapi di sisi lain, ia melihat kelembutan yang selama ini tersembunyi di balik sikapnya yang dingin. Ia merenungkan apa yang harus ia lakukan hari ini untuk tidak membuat majikannya merasa terganggu lagi. Sementara itu, Syekh Yasin duduk di ruang makannya, memandangi secangkir teh yang mengepul di tangannya. Pikirannya melayang ke Salma. Gadis muda itu memang berbeda dari kebanyakan pekerja yang pernah ia temui. Ada sesuatu dalam sikapnya yang jujur dan polos, sesuatu yang membuatnya ingin berbicara, sesuatu yang membuatnya merasa didengar. Ia sendiri terkejut dengan bagaimana ia dengan mudah menceritakan tentang Fatimah kepada Salma. Hari itu, Syekh Yasin memutuskan untuk mengamati gadis itu lebih dekat. Saat Salma membersihkan ruang tamu, Syekh Yasin tiba-tiba masuk dengan sebuah buku di tangannya. Ia duduk di sofa, memandang Salma yang sibuk mengelap meja. "Salma," panggilnya. Suaranya lembut, berbeda dari biasanya. Salma berhenti bekerja dan menoleh dengan raut bingung. "Ya, Syekh?" tanyanya dengan sopan. Syekh Yasin mengangkat buku di tangannya. "Ini adalah salah satu buku favorit Fatimah. Ia sering membacanya keras-keras untukku setiap malam sebelum tidur." Salma mendekat dengan ragu, memperhatikan buku itu. Sampulnya lusuh, tetapi masih terlihat terawat. Judulnya indah,
kata Salma sambil tersenyum kecil. Sei Yasin menatapnya, lalu berkata, aku ingin tahu, apakah kau suka membaca? Salma terkejut dengan pertanyaan itu. Dulu, saat di kampung, saya sering membaca buku cerita untuk anak-anak saya, Sei. Tapi di sini, saya tidak punya banyak waktu untuk itu, jawabnya. Ada nada sedih dalam suaranya yang membuat Sei Yasin terdiam. Tanpa berkata apa-apa, Sei Yasin membuka halaman pertama buku itu dan mulai membaca. Suaranya terdengar tenang, penuh penghayatan. Salma berdiri mematung, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Ia teringat masa-masa ketika ia membacakan dongeng untuk anak-anaknya di rumah. Tak terasa, air matanya mengalir perlahan. Sei Yasin berhenti membaca ketika melihat Salma menyeka pipinya. Kenapa kau menangis? Tanyanya, sedikit terkejut. Salma mencoba tersenyum, meskipun matanya basah. Kisah ini mengingatkan saya pada anak-anak saya, Sei. Mereka selalu suka mendengar saya membaca cerita. Tapi sekarang, saya jauh dari mereka. Sei Yasin menatap Salma dengan tatapan yang sulit diartikan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Salma tidak hanya seorang pekerja keras, tetapi juga seorang ibu yang merindukan keluarganya. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada kesamaan di antara mereka, dua jiwa yang terpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Malam itu, saat Salma beristirahat di kamarnya, ia mendengar ketukan di pintu. Sei Yasin berdiri di sana dengan sebuah lampu kecil di tangannya. Ia menyerahkan buku yang tadi dibacanya kepada Salma. Bacalah di waktu luangmu. Mungkin ini bisa membantumu merasa lebih dekat dengan anak-anakmu, katanya singkat, sebelum berbalik dan meninggalkan Salma yang masih terkejut. Salma duduk di tepi tempat tidurnya, memandang buku itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah besar ini, ia merasa mulai menemukan sesuatu yang baru, sebuah koneksi dengan pria tua yang hidup dalam kesendiriannya. Sementara itu, di kamar Sei Yasin, ia duduk di kursinya, memikirkan keputusan kecilnya tadi. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu tentang Salma yang perlahan membuka hatinya, sebuah hati yang selama bertahun-tahun ia biarkan terkunci rapat. Udara pagi terasa lebih hangat, tetapi di dalam villa yang besar itu, suasana tetap sepi. Salma melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, namun pikirannya terganggu oleh kejadian semalam. Sei Yasin, pria yang awalnya tampak begitu dingin dan keras, menunjukkan sisi yang berbeda, sisi yang hangat, bahkan perhatian. Buku yang ia berikan masih tergeletak di meja kecil di kamarnya. Salma membaca beberapa halaman sebelum tidur, dan ia merasa seperti menemukan serpihan jiwa Sei Yasin di setiap kata yang tertera di dalamnya. Sei Yasin sendiri memulai harinya dengan perasaan yang ganjil. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menjalani hari-hari yang monoton, mengurung dirinya dalam rutinitas dan kenangan. Namun, kehadiran Salma perlahan mengusik kebiasaannya. Ia tidak bisa mengabaikan kehadiran gadis itu, yang tidak hanya mengisi rumahnya dengan suara langkah lembut tetapi juga membawa sesuatu yang lebih besar, kehangatan yang hampir ia lupakan. Sei Yasin sadar, sesuatu sedang berubah di dalam dirinya, tetapi ia belum berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Pagi itu, Salma sedang membersihkan taman kecil di belakang rumah. Sei Yasin tiba-tiba muncul, membawa secangkir teh hangat di tangannya. Salma terkejut, tetapi ia segera berdiri dan menyapanya. Sei, saya bisa membuatkan teh untuk Anda. Kenapa harus repot? Katanya sambil tersenyum. Sei Yasin hanya menggeleng pelan. Aku hanya ingin menikmati udara pagi. Taman ini dulunya tempat favorit Fatimah, jawabnya, matanya memandang jauh ke arah pohon-pohon yang rimbun. Salma diam, merasa bahwa setiap kali nama Fatimah disebut, ada beban yang terlihat jelas di wajah Sei Yasin. Fatimah pasti sangat mencintai taman ini, katanya dengan nada hati-hati. Sei Yasin mengangguk, lalu mulai bercerita. Dia menanam bunga-bunga ini sendiri. Setiap pagi, dia akan datang ke sini, merawatnya dengan penuh cinta. Ketika dia pergi, aku tidak pernah menyentuhnya lagi. Aku merasa, jika aku melakukannya, aku akan menghapus jejaknya. Suaranya terdengar berat, dan Salma merasakan kesedihan mendalam yang ia coba sembunyikan. Sei Yasin kemudian berjongkok di dekat salah satu bunga mawar yang sudah layu. Ia memandanginya sejenak, lalu berkata, aku berpikir untuk membiarkan semuanya mati bersamaku. Tapi sekarang, ia berhenti, seolah-olah ragu untuk melanjutkan. Salma,
yang berdiri di sampingnya, mencoba memberikan keberanian. Saya rasa Fatimah tidak akan ingin Anda hidup seperti ini. Dia pasti ingin Anda tetap merawat taman ini, merawat diri Anda sendiri. Ucapan Salma membuat Syekh Yasin terdiam. Untuk pertama kalinya, Syekh Yasin mengulurkan tangannya dan menyentuh kelopak bunga. Sentuhan itu tampak sederhana, tetapi bagi Salma, itu adalah langkah besar. Syekh Yasin tersenyum tipis, meskipun matanya masih memancarkan kesedihan. "Mungkin kau benar, Salma," katanya perlahan. "Mungkin sudah waktunya aku berhenti hidup di masa lalu." Salma mengangguk, merasa bahwa ia baru saja menyaksikan momen yang sangat pribadi dari pria itu. Malam harinya, ketika Salma sedang membaca buku di kamarnya, ia mendengar suara piano yang lembut dari ruang tamu. Ia terkejut, karena selama ini rumah itu selalu sunyi. Dengan hati-hati, ia berjalan keluar dan menemukan Syekh Yasin duduk di depan piano, memainkan sebuah melodi yang indah namun melankolis. Salma berdiri di sudut ruangan, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Fatimah yang mengajarkanku lagu ini," kata Syekh Yasin tanpa menoleh. "Aku tidak pernah memainkannya lagi sejak dia pergi." Salma tidak berkata apa-apa, tetapi kehadirannya dirasakan oleh Syekh Yasin. Ia berhenti bermain dan menoleh ke arahnya. "Terima kasih, Salma," katanya tiba-tiba. Salma mengerutkan kening, bingung. "Untuk apa, Syekh?" tanyanya pelan. "Karena tanpa aku sadari, kau telah membantuku melihat bahwa aku masih bisa hidup. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit ini, tetapi setidaknya, aku tidak merasa sendirian lagi." Kata-kata itu membuat hati Salma bergetar. Malam itu, keduanya tahu bahwa sesuatu sedang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang hangat, namun juga berbahaya. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, namun di dalam villa itu, hati Syekh Yasin dan Salma mulai dihangatkan oleh sesuatu yang lebih kuat daripada cahaya pagi. Salma terbangun lebih awal, seperti biasa, menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Namun, hari ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hubungannya dengan Syekh Yasin, yang awalnya sekadar majikan dan pekerja, kini tampak seperti sebuah ikatan yang lebih dalam. Hatinya berdebar setiap kali ia mengingat melodi piano yang dimainkan Syekh Yasin semalam, dan kata-kata lembut yang diucapkannya. Di ruang makan, Syekh Yasin duduk sambil membaca sebuah buku, tetapi pikirannya tidak benar-benar terfokus. Ia tidak bisa mengabaikan bagaimana kehadiran Salma telah mengubah hidupnya dalam beberapa hari terakhir. Perempuan itu, dengan segala kesederhanaannya, telah menyentuh sesuatu di dalam dirinya yang sudah lama terkubur, kehangatan, perhatian, dan kerinduan akan kebersamaan. Tetapi Syekh Yasin tahu, perasaan ini berbahaya. Ia adalah pria tua yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu, sementara Salma masih muda, penuh harapan, dan punya masa depan yang harus ia kejar. Ketika Salma masuk membawa nampan berisi teh dan roti, Syekh Yasin memperhatikannya dari kejauhan. "Salma," panggilnya pelan. Salma menoleh dengan senyum kecil. "Ya, Syekh." Syekh Yasin terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata. "Apakah kau bahagia di sini?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Salma terkejut, tetapi ia segera menjawab dengan jujur, "Saya merasa nyaman, Syekh. Rumah ini sunyi, tetapi kehangatan yang Anda tunjukkan membuat saya merasa tidak sepenuhnya sendiri." Jawaban Salma membuat Syekh Yasin terdiam. Ia tahu betul bagaimana rasanya kesepian, dan kini ia mulai merasa bahwa keduanya memiliki luka yang serupa. Tanpa sadar, ia memandang Salma dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang perempuan yang telah mengisi kekosongan di hatinya. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Salma menundukkan pandangannya, merasa canggung. Hari itu, pekerjaan Salma membawanya ke kamar Syekh Yasin untuk membersihkan lemari kayu tua yang penuh dengan benda-benda kenangan. Saat ia membuka salah satu laci, ia menemukan sebuah kotak kecil yang dihiasi ukiran emas. Dengan hati-hati, ia membukanya dan menemukan sebuah kalung berbandul batu safir. Salma terpesona oleh keindahannya, tetapi ia segera menyadari bahwa ini pasti milik Fatimah. Ketika ia hendak meletakkannya kembali, Syekh Yasin tiba-tiba masuk. "Aku melihat kau menemukan sesuatu yang penting," kata Syekh Yasin, suaranya lembut. Salma buru-buru meminta maaf, tetapi Syekh Yasin hanya tersenyum tipis. Ia mengambil kalung itu dan memandanginya dengan penuh nostalgia. "Kalung ini adalah hadiah pertamaku untuk Fatimah.
Ia memakainya setiap hari hingga akhir hidupnya, katanya, suaranya bergetar. Salma tidak tahu harus berkata apa, tetapi ia bisa merasakan beban yang masih ditanggung pria itu. Syekh Yasin mengulurkan kalung itu kepada Salma, membuatnya terkejut. Ambillah, katanya tiba-tiba. Salma menggeleng cepat. Tidak, Syekh, ini terlalu berharga, itu milik Fatimah. Namun, Syekh Yasin tetap bersikeras. Fatimah tidak akan keberatan. Dia selalu berkata, barang-barang ini hanyalah benda mati. Yang penting adalah maknanya, dan aku ingin kau memilikinya sebagai pengingat bahwa kau telah membawa sedikit cahaya ke dalam hidupku. Air mata Salma mengalir tanpa ia sadari. Dengan tangan gemetar, ia menerima kalung itu, tetapi ia tahu bahwa pemberian ini lebih dari sekadar hadiah. Itu adalah simbol dari hubungan yang mulai tumbuh di antara mereka, hubungan yang tidak pernah mereka rencanakan, tetapi kini perlahan mengikat hati keduanya. Salma tahu ia harus menjaga jarak, tetapi ia juga tahu bahwa hatinya mulai goyah. Dan Syekh Yasin, di dalam kesepiannya yang mendalam, mulai mempertanyakan batas-batas yang selama ini ia jaga dengan teguh. Hari ke-6 dimulai dengan suasana yang berbeda di villa besar itu. Salma merasa berat melangkah keluar dari kamarnya, kalung safir pemberian Syekh Yasin masih tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur. Ia terus menatapnya sejak semalam, mencoba memahami maksud di balik pemberian itu. Kalung itu begitu indah, namun lebih dari itu, ia membawa beban perasaan yang membuat hati Salma tidak tenang. Sementara itu, Syekh Yasin duduk di ruang kerjanya, memandangi jendela besar yang menghadap ke taman. Pikirannya berkecamuk, ia tidak bisa mengabaikan bahwa keputusannya memberi kalung itu kepada Salma adalah sesuatu yang melampaui logika. Itu bukan sekadar pemberian, ia tahu ada perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, perasaan yang tidak seharusnya ia miliki terhadap seorang perempuan muda seperti Salma. Namun, di saat yang sama, kehadiran Salma telah mengusir sebagian kesunyian yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Salma akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan melanjutkan tugasnya seperti biasa. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa canggung yang kini ada di antara dirinya dan Syekh Yasin. Ketika mereka berpapasan di ruang makan, Salma mencoba menghindari tatapan pria itu, tetapi Syekh Yasin memanggilnya dengan lembut. Salma, katanya, suaranya terdengar ragu. Aku ingin kau menemaniku berjalan-jalan di taman hari ini. Permintaan itu membuat Salma bingung, tetapi ia tidak berani menolak. Dengan hati-hati, ia mengikuti Syekh Yasin ke taman belakang. Di bawah rindangnya pohon-pohon, keduanya berjalan dalam diam. Namun, diam itu lebih berbicara daripada kata-kata. Syekh Yasin akhirnya berhenti di depan sebuah bangku kayu tua, tempat yang dulu sering ia duduki bersama Fatimah. Ia menepuk tempat kosong di sebelahnya, mengisyaratkan agar Salma duduk. Tempat ini menyimpan begitu banyak kenangan, kata Syekh Yasin pelan, memecah keheningan. Dulu, aku dan Fatimah sering duduk di sini, membicarakan mimpi-mimpi kami. Ia tersenyum pahit, lalu menoleh ke arah Salma. Tapi sekarang, aku merasa tempat ini bukan lagi tentang masa lalu. Kau membuatnya terasa lebih hidup, Salma. Salma menunduk, tidak berani menatap Syekh Yasin. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar, tetapi ia juga merasa bersalah. Syekh, saya tidak tahu apakah saya pantas mendengar kata-kata itu dari Anda, katanya pelan. Saya hanya seorang pekerja di rumah ini. Saya tidak ingin melangkahi batas. Namun, Syekh Yasin menggeleng perlahan. Batas? Apa yang menentukan batas, Salma? Kita hanya manusia, dikuasai oleh hati kita. Salma tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa terjebak di antara perasaan hormatnya kepada majikannya dan sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh di hatinya. Dalam diam, Syekh Yasin mengulurkan tangannya, menyentuh jemari Salma yang gemetar. Sentuhan itu membuat waktu seolah berhenti. Aku tahu ini salah, bisik Syekh Yasin. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Kehadiranmu telah mengubah segalanya, Salma. Air mata mengalir di pipi Salma. Ia merasa terbakar oleh emosi yang bertabrakan, antara ketakutan, rasa bersalah, dan sesuatu yang mendekati kebahagiaan. Syekh, katanya dengan suara bergetar, apa yang Anda rasakan, tidak bisa dilanjutkan. Saya seorang janda dengan masa lalu yang rumit. Anda adalah pria terhormat yang masih terikat pada kenangan istri Anda. Tetapi Syekh Yasin hanya memandangnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban di dalam matanya. Mungkin, Salma,
justru karena kita sama-sama terluka, kita bisa menemukan cara untuk menyembuhkan, katanya, mengakhiri percakapan dengan perasaan yang menggantung di udara. Malam itu, angin bertiup lembut menerobos celah-celah jendela besar di Villa Sheikh Yassin. Salma duduk di tepi ranjangnya, memegang kalung safir yang masih terasa dingin di tangannya. Kata-kata Sheikh Yassin terus terngiang di benaknya, mungkin, justru karena kita sama-sama terluka, kita bisa menemukan cara untuk menyembuhkan. Hatinya dilanda kebingungan. Ia tahu hubungan ini salah, tidak seharusnya seorang pekerja seperti dirinya mendekati majikannya, apalagi seorang pria yang begitu dihormati seperti Sheikh Yassin. Tetapi kenangan kehangatan dalam tatapan pria itu terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Sheikh Yassin berdiri di balkon kamarnya, menatap bulan yang bersinar penuh. Hatinya resah. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang perempuan seperti Salma bisa membangkitkan kembali sisi lembutnya yang telah lama terkubur bersama Fatimah. Ia merasa terombang-ambing antara rasa bersalah terhadap mendiang istrinya dan hasrat yang perlahan tumbuh terhadap Salma. Dalam keheningan malam itu, Sheikh Yassin memutuskan untuk tidak memendam semuanya sendirian. Ia tahu, jika ia tidak berbicara dengan Salma, hubungan ini akan semakin menjadi duri di hatinya. Pagi harinya, Salma tengah sibuk membersihkan dapur ketika Sheikh Yassin masuk tanpa suara. Ia berdiri di ambang pintu, memandang Salma dengan tatapan yang sulit diartikan. Salma, yang menyadari kehadirannya, langsung berhenti bekerja. "Sheikh, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan, berusaha menutupi kegugupan dalam dirinya. Sheikh Yassin melangkah perlahan, mendekatinya. "Kita perlu bicara, Salma," katanya pelan, tetapi ada nada mendesak dalam suaranya. Sheikh Yassin mengajak Salma duduk di ruang tamu, tempat di mana keheningan terasa begitu mencekam. Ia menghela napas panjang sebelum memulai. "Salma, aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan," katanya. Suaranya penuh dengan kejujuran yang membuat Salma tertegun. "Aku tahu ini salah, tapi kehadiranmu telah memberiku sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku. Aku merasa hidup lagi, Salma." Salma menunduk, merasa hatinya seperti ditusuk. "Sheikh, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya seorang perempuan biasa, janda dengan masa lalu yang tidak mulus. Anda adalah pria yang begitu terpandang. Saya takut hubungan ini akan menghancurkan Anda, dan juga saya." Sheikh Yassin menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak peduli, Salma. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayangan masa lalu. Tapi kau membuatku merasa bahwa ada alasan untuk melangkah maju." Air mata mulai menggenang di mata Salma. Ia tahu perasaan ini tidak bisa lagi ia tolak. Ada sesuatu dalam diri Sheikh Yassin yang membuatnya merasa terlindungi, dihargai, dan dicintai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak lama. Tetapi ia juga tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah mudah. "Sheikh," katanya pelan, "jika kita melangkah lebih jauh, apa yang akan terjadi pada kita? Dunia tidak akan menerima hubungan seperti ini." Sheikh Yassin terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Salma. "Aku tidak peduli apa yang dunia katakan. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan lagi, meskipun itu hanya untuk sesaat." Kata-kata itu membuat Salma semakin terharu, tetapi juga semakin bingung. Ia tahu bahwa ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada, tetapi ia juga takut menghadapi konsekuensinya. Hari itu berakhir dengan hati keduanya dipenuhi kebimbangan. Sheikh Yassin kembali ke ruang kerjanya, mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca, tetapi ia tidak bisa menghilangkan bayangan Salma dari pikirannya. Di kamarnya, Salma memeluk kalung safir itu, merasa hatinya semakin terikat dengan pria yang telah mengubah segalanya. Hubungan yang sebelumnya tidak mereka rencanakan kini menjadi takdir yang sulit mereka hindari. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, mereka berdua tahu bahwa bayangan dosa dan konsekuensi akan segera menyusul mereka. Pagi itu, Salma merasa seolah dunia mengerut dan mempersempit ruang geraknya. Kafein dalam secangkir kopi tidak mampu menenangkan kegelisahan yang menghantuinya sejak percakapan dengan Sheikh Yassin kemarin. Ia berdiri di depan jendela, memandang pemandangan taman yang dulunya tampak damai. Namun, hari ini, segala sesuatu terasa lebih berat. Ia tahu bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka, namun ia tak bisa memungkiri bahwa perasaan itu membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sheikh Yassin juga merasa tidak tenang.
Semalaman, ia terjaga, memikirkan keputusan yang harus ia ambil. Sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang telah lama terkubur, terbangkit setelah bertahun-tahun. Namun, di saat yang sama, ia juga tahu bahwa hubungan ini bisa merusak semua yang telah ia bangun, dan yang lebih penting, bisa melukai Salma. Ia merasa terhimpit antara keinginan untuk merasakan kebahagiaan yang baru dan rasa tanggung jawab terhadap masa lalu, terhadap kenangan bersama Fatimah. Sejak pagi, mereka berdua menghindari satu sama lain. Salma, dengan segala keterikatannya, mencoba menatap perasaan yang bertabrakan. Ia tahu bahwa ia harus mengatur jarak, harus menahan diri agar tidak terjerat lebih dalam hubungan ini. Di sisi lain, Sheikh Yasin memilih untuk sibuk dengan pekerjaan, menghindari momen yang bisa memperburuk suasana di antara mereka. Namun, keduanya tahu bahwa setiap detik yang berlalu semakin memperdalam ketegangan di udara. Siang itu, Sheikh Yasin memanggil Salma ke ruang kerjanya. Salma ragu-ragu melangkah, tetapi akhirnya ia masuk, berdiri di hadapan pria itu dengan perasaan campur aduk. "Salma," kata Sheikh Yasin dengan suara rendah, "kita perlu membicarakan ini secara langsung." Ia berhenti sejenak, memandangi wajah Salma, yang kini tampak jauh lebih murung. "Aku tahu kita berdua sudah berada di titik yang sulit. Aku tidak ingin kita terus hidup dalam kebingunganku ini." Salma menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Saya mengerti, Sheikh," katanya pelan. "Kita tidak bisa terus melangkah seperti ini. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang apa yang bisa terjadi jika dunia tahu tentang hubungan ini." Suasana semakin mencekam. Sheikh Yasin berjalan mendekat, kemudian meraih tangan Salma dengan lembut. "Aku tidak ingin melepaskanmu, Salma. Tetapi aku juga tidak ingin kita terjebak dalam kesalahan yang lebih besar. Mungkin kita perlu memberi jarak." Kata-kata itu mengguncang hati Salma. Air mata yang sedari tadi tertahan kini jatuh dengan bebas. "Tapi, Sheikh, saya sudah terlalu jauh terjerat dalam perasaan ini. Saya tidak tahu bagaimana cara melepaskan," isaknya, suaranya hampir tak terdengar. Sheikh Yasin menundukkan wajah, menyesali semua yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini mungkin yang terbaik. "Kita harus melepaskan, Salma. Mungkin suatu hari nanti, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang berbeda. Tapi untuk sekarang, kita harus mengakhiri ini sebelum semuanya lebih sulit." Salma merasa seluruh dunianya runtuh. Tangan yang sebelumnya saling menggenggam, kini terlepas dengan begitu cepat. "Saya tidak ingin ini berakhir, Sheikh," katanya, suara bergetar. "Tapi saya tahu, jika kita terus seperti ini, kita akan semakin terperangkap dalam perasaan yang tidak akan pernah bisa kita jalani." Sheikh Yasin menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. "Aku tidak ingin menyakitimu, Salma. Aku ingin kau bahagia, dan kebahagiaan itu tidak ada di sini, dengan aku." Setelah percakapan itu, keduanya terdiam dalam ruang yang penuh sesak dengan perasaan yang tak terucapkan. Salma meninggalkan ruang kerja dengan langkah yang berat, sementara Sheikh Yasin tetap berdiri di tempatnya, merasa seolah-olah ia telah kehilangan bagian dari dirinya. Mereka tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk keduanya, namun rasa sakit itu tidak bisa dihindari. Perasaan mereka terhadap satu sama lain mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi kadang, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah melepaskan, meskipun itu menghancurkan hati. Hari ke-10 itu datang dengan kesunyian yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Salma berjalan melewati lorong villa yang kini terasa sangat kosong. Setiap langkahnya dipenuhi oleh kebingungan dan penyesalan. Keputusan Sheikh Yasin untuk mengakhiri hubungan yang baru saja mereka mulai membuatnya merasa seperti kehilangan arah. Meskipun ia tahu itu adalah keputusan yang benar, hatinya masih terjerat dalam perasaan yang tak bisa ia lepas begitu saja. Pagi itu, setelah 2 hari penuh keheningan dan penghindaran, Sheikh Yasin memutuskan untuk mengunjungi Salma di kamarnya. Ia tahu betul bahwa kebijakan dan aturan yang ia tetapkan telah meruntuhkan dunia yang sempat mereka bangun bersama. Namun, di dalam hatinya, ia masih menyimpan perasaan yang sulit diungkapkan. Sejak perpisahan yang mereka sepakati, setiap detik terasa semakin menyakitkan, dan Sheikh Yasin merasa seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Salma sedang duduk di tepi jendela, menatap langit yang mendung, ketika pintu kamar diketuk. "Salma," suara Sheikh Yasin terdengar pelan, penuh keraguan. Salma menoleh,
Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Tanpa berkata apa-apa, Salma mempersilakan Sheikh Yasin masuk. "Ada yang perlu Anda bicarakan, Sheikh," katanya dengan nada yang lebih datar dari biasanya. Ia berusaha menghindari tatapan pria itu, tetapi tak bisa mengabaikan getaran yang hadir di dalam dirinya. Sheikh Yasin melangkah mendekat, namun ia tetap terdiam sejenak, mengamati wajah Salma yang tampak lelah. "Salma," katanya akhirnya, suara penuh penyesalan. Aku tahu kita sudah memutuskan untuk berpisah, tapi aku merasa aku tidak bisa hidup dengan keputusan itu. Aku tidak bisa menjalani hidupku tanpa mengetahui apakah kamu juga merasakannya. Apakah kamu juga merasa kehilangan seperti yang aku rasakan?" Salma menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Saya tahu ini sulit, Sheikh," katanya pelan. "Tapi saya tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kita bisa terus seperti ini. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jika kita terus melangkah, kita hanya akan semakin terluka." Meskipun kata-katanya terdengar tegas, hatinya bergetar hebat. Salma merasakan sebuah perasaan yang tak terucapkan di antara mereka, perasaan yang jauh lebih kuat daripada kebimbangan atau ketakutan. Namun, Sheikh Yasin tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia duduk di samping Salma, kemudian dengan lembut menggenggam tangannya. "Aku tidak bisa melupakanmu, Salma," bisiknya. "Setiap detik yang berlalu, aku merasa semakin hampa tanpa kehadiranmu. Aku tahu kita tidak bisa bersama seperti dulu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa hatiku tetap untukmu, meskipun kita harus berpisah." Salma merasakan tangan Sheikh Yasin yang menggenggam tangannya begitu erat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasakan kedamaian. Namun, kedamaian itu datang dengan harga yang sangat mahal. "Sheikh, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa tersesat di tengah semua ini," isaknya. "Saya ingin berada di dekat Anda, tetapi saya tahu bahwa jika kita terus bersama, kita akan kehilangan segalanya." Sheikh Yasin menatapnya dalam-dalam, dan untuk beberapa saat, dunia di sekitar mereka seolah terhenti. "Kita tidak akan kehilangan apa-apa jika kita bersama, Salma. Kita hanya perlu berani mengambil langkah itu, meskipun itu penuh dengan risiko. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, apapun konsekuensinya." Salma terdiam, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidup mereka, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Perasaan yang telah tumbuh begitu dalam di antara mereka tidak bisa disangkal lagi. Dengan hati yang penuh kebingungan dan keberanian, Salma akhirnya mengangguk perlahan. "Jika kita bersama, kita harus siap menghadapi segala yang datang," katanya, suara penuh keyakinan yang baru ditemukan. Sheikh Yasin menggenggam tangannya lebih erat, mengetahui bahwa meskipun jalan di depan mereka penuh dengan ketidakpastian, mereka kini tidak lagi sendirian dalam perasaan mereka.